Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman cuma selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah setia untuk menonton video-video kami, terutama yang komen. Kami ucapkan terima kasih, dan karena kalianlah kami terus berkarya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah horor yang belum pernah kita bawakan sebelumnya. Tentang apa? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Dan sebelum masuk, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silakan ya diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa diklik juga loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kita upload selanjutnya. Tidak berlama-lama, langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Matikan lampu kalian, pasang headsetnya untuk menambah kesyahduan kisah horor ini. Check it out. Mungkin untuk beberapa orang kisah ini sudah terlalu biasa. Tapi coba bayangkan bagaimana jika Anda yang mengalami sendiri. Sasak, sasar. Letusan kembang api semarak bersahutan bergiliran di langit malam, menyambut tahun baru 2021 yang sangat terasa berbeda. Tak perlu rasanya ku coba jelaskan lagi mengapa. Ya, aku yang tengah berbaring di atas dipan termenung keras memandangi seragam satpam yang sudah tak lagi kugunakan. Ku coba mengecek ponsel dan melihat saldo hanya cukup untuk beberapa hari ke depan saja. Aku masih jelas dapat mendengar suara dentingan panci, pisau, dan kompor yang masih menyala di dapur. Ibu sedang membuat sesuatu. Memberikan jeda pada suara dentuman kembang api di luar. Assalamualaikum. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu. Aku yang tengah berada di dalam kamar segera melompat keluar. Itu Arman, teman senasibku. Waalaikumsalam. Aku pun dengan cepat membuka pintu. Wah, gimana Man? Tanyaku saat mata kami bertemu. Beres dong, minggu depan kita berangkat. Ada 5 orang yang akan berangkat dari daerah sini. Jelas ya kala itu. Rul, suruh duduk dulu atuh si Armannya biar enak ngobrolnya. Seru ibuku sambil kembali ke dapur. Oh iya Man, ayo duduk dulu. Ujarku kala itu sambil mempersilahkan duduk. Kalem we Rul, jawabnya sambil duduk. Jadi gimana nih? Aing mah masih terpaham kerjaan aku maha, tanyaku. Kata si mandornya gini Rul. Jadi kita cari lokasi yang ada minyak buminya. Nah, kita itu nyarinya di hutan belantara gitu. Pokoknya rame-rame kok, tenang aja lah. Satu tim bisa sampai 10-13 orang. Kontraknya 4 bulan. Gajinya segini. Asli, gede pisan lah tuh. Ujarku bersemangat. Ya gede, tapi kan capek juga. Jadi ya emang wajar. Gimana? Mau? Tanyanya kemudian. Mau atuh, kan butuh. Jawabku singkat, pertemuan itu pun diakhiri dengan cepat. Karena selanjutnya kami pun akhirnya keluar untuk menumpang makan di tetangga yang sedang bakar jagung kala itu ya. Jadi sedikit perkenalan ya. Jadi perkenalkan, namaku Irul. Usiaku sudah lewat 1/4 abad. Sebelumnya aku bekerja sebagai seorang satpam di sebuah pabrik tekstil di kota besar. Gaji yang lumayan bisa menghidupi aku dan ibuku. Sementara ayahku telah tiada semenjak beberapa tahun silam. Ini hanya kami berdua lah yang masih bertahan untuk melanjutkan hidup. Nah, baru-baru ini aku kena PHK nih. Setelah sebulan menganggur, tiba-tiba ada angin sedap menerpa untuk bekerja di pulau seberang. Dan Arman lah sebagai pembawa informasi mengenai hal itu. Oke, singkat cerita, kami pun akhirnya berangkat ke lokasi yang dimaksud. Benar saja, total ada 5 orang. Termasuk aku yang berangkat dari daerah sini. Kami tergabung dalam tim 4. Jadi, aku akan mencoba menggambarkan ya. Kami mendirikan kemah sepanjang aliran sungai. Ada total 9 perkemahan dan hanya 6 perkemahan yang digunakan. Alasannya mengapa sampai saat aku menceritakan ini, aku tidak tahu. Setiap hari, kami pun menjelajahi hutan yang lokasinya sudah dibagi dengan tim lain. Setiap beberapa meter, kami menggali dan mencari minyak. Bukanlah hal yang mudah. Bahkan setelah semua tim dikerahkan dalam 4 bulan terakhir, kami pun hanya menemukan 1 titik lokasi yang sepertinya menyimpan minyak bumi.
Lalu ada sebuah kejadian tepat di hari-hari terakhirku bekerja di sini. Aku masih ingat betul kala itu hari Rabu. Kan kala itu menjelajah seperti biasa. Bau keringat yang bercampur dengan teriknya matahari di tengah hutan berkali-kali setiap dari kami membasahi diri agar terhindar dari dehidrasi. Hingga waktu pun semakin beranjak perlahan. Siang pun semakin turun menjadi senja, dan sebelum pukul 5 sore tim kami diwajibkan untuk menyudahi semua pekerjaan dan menghindari bermalam di hutan. Nah, saat itu tubuhku lelah luar biasa ya, karena ada 2 anggota tim kami yang absen dengan alasan sakit. Akibatnya tugas kami pun jadi bertambah. Ayo, sudah jam setengah 5, cepat balik, sang mandor memberi instruksi kala itu. Kita lewat mana Pak? Tanyaku. Jalur yang kita bentuk kebetulan memutar, jadi dari sini tinggal lurus aja ke arah sungai, habis itu kita susuri sungai ke arah barat untuk menuju ke perkemahan. Sekitar setengah jam lagi, ayo kalau mau banyak berhenti. Jelasnya, wah udah deket kalau gitu mah Pak. Saya kebelet soalnya, jarku. Kenapa nggak dari tadi? Arman protes, disusul dengan decakan dan tawa mengejek dari anggota yang lain. Ya gimana, orang rasanya baru sekarang, balasku sambil cengengesan. Ya udah, kamu sama si Arman di belakang, kita yang bawa peralatan berat, berangkat duluan. Kalau udah beres langsung nyusul ya, seru sang mandor. Siapa? Jawabku dan Arman. Oh ya, bawa ini buat jaga-jaga. Pak Mandor kala itu memberiku HT miliknya. Boleh dibilang ini prosedur. Satu tim membawa 2 HT ya untuk berjaga-jaga. Baik, makasih Pak. Arman lalu mengambil. Dan rombongan kami pun akhirnya terbagi 2 dari saat itu ya. Dan tak menunggu semua orang pergi, aku pun segera menyelesaikan urusanku. Dan setelah selesai, saat itu kulihat Arman sedang tertidur pulas di bawah pohon. Bangun. Pak Mali tidur sore-sore. Aku pun mencoba membangunkannya. Bentar, 5 menit lagi. Pintanya kala itu. Nggak ada 5 menitan. Kita ini udah ketinggalan jauh, takut makin jauh. Aku mulai merasa khawatir. Ya elah, santai aja Rul. Nunggu 5 menit doang, dia pun merogoh celananya dan melengkeparkan sebungkus rokok yang tersisa. Hanya beberapa batang padaku. 5 menit ya, seruku sambil mengambil rokok yang dia lempar. Sogokan kretek ini masih lebih baik ya daripada nggak ada sama sekali, pikirku kala itu. Dan setelah habis kira-kira 2 batang, aku pun kembali mencoba membangunkan Arman. Udah ayo, ucapku. Arman pun dengan lesu tersadar. Kamu capek nggak lu? Tanyanya tiba-tiba. Jangan tanya gitu, Pak Mali di hutan, seruku. Ya kan cuma nanya doang, dia pun beralasan. Udah ayo, kataku sambil berdiri. Arman pun lalu mengikuti. Cek, tim roll 4 dengan Arman, masih di mana? Ganti. Terdengar suara Pak Mandor dari HT yang kami pegang kala itu. Ini kita sudah mau deket sungai Pak. Aman, ganti, jawab Arman. Oke, agar dipercepat, mendung, ganti, yang mengingatkan. Siap. Dan perbincangan pun akhirnya berakhir. Aku memandang ke arah atas. Ini masih awal tahun, lagi pun kayaknya nggak bakal hujan gede juga ya, karena mendungnya masih tipis-tipis. Jadi aman lah. Aku pun terus berpikir sambil berjalan. Jadi jalur yang kami lewati ini, jangan bayangkan hutan belantara yang belum terjamah sama sekali ya, karena di situ sudah ada jalan setapak yang ditandai oleh potongan bambu. Kami pun tinggal mengikuti saja jalur ini untuk sampai ke arah sungai. Tapi sialnya, meskipun kala itu kami sudah mengikuti jalur ini, kami tersesat. Kok kesini? Protesku saat melihat ke depan, di mana hanya ada semak berluka hebat dan potongan bambu juga terputus mulai di sini. Ini aneh, sungguh aneh. Asli Rul, Aing juga nggak tahu. Jalurnya itu cuma satu, jawabnya. Ku coba merogoh saku celana, mengeluarkan kompas untuk melihat ke arah mana sebenarnya yang harus kami tuju. Aman. Kompasku pun masih berfungsi dengan normal dan seharusnya memang kita terus ke arah depan ya. Tapi melihat tidak ada tanda jalan setapak, ini membuatku ragu. Cek, tim 4, Arman ganti. Dia pun mencoba menghubungi Pak Mandor, tapi nihil, tidak ada jawaban. Hanya suara statis yang terdengar kala itu. Cek, tim 4, di sini Arman ganti. Ia mencoba menghubungi Pak Mandor lagi dan suara statis masih menjawab kami. Arman menatap ke arahku dengan wajah yang mulai khawatir. Ekspresi pun juga salah. Terobos, tanyaku. Gimana menurut kompas? Bener nggak arahnya? Tanyanya lagi padaku sambil menunjuk ke arah depan. Ya, kalau menurut kompas, ini benar. Nih, lihat. Aku coba memperlihatkan kompasku padanya.
Arman seperti melihat Kompas itu tidak percaya ya. Coba cek HP Murul. Mudah-mudahan ada sinyal. Pintanya. Tak berselang lama, aku pun merogoh saku celana membuka bungkusan plastik yang berisikan ponsel, lalu mulai menghidupkannya. Gak ada sinyal, jawabku. Sementara angka kali itu menunjukkan waktu 17.40. Kami pun mulai semakin panik, ya udah hampir maghrib di sini. Kami terdiam sejenak, saling berpikir apakah jalur yang ada di depan kami ini adalah jalur yang benar atau bukan. Srek! Suara gesekan semak mengagetkan kami berdua. Aku dan Arman kala itu saling melempar tatap. Pasalnya, di antara kami tidak ada yang memegang senjata tajam untuk pertahanan diri. Kami lebih takut terhadap binatang liar semacam harimau atau anjing hutan. Dan saat kami sedang dalam situasi yang panik, tiba-tiba muncullah sesuatu. Ya, sosok kakek-kakek yang membawa kayu bakar di pundaknya. Terlihat dia memakai ikat kepala dari kain hitam yang bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana pendek tanpa sandal. Kami pun bernafas lega. Kek, permisi kek, numpang tanyaku. Kakek itu menoleh dan terus memerhatikan kami. Bentuk mulut dan hidungnya aneh. Dan saat ku perhatikan lebih seksama, bukan sumbing, tapi garis tengah yang harusnya ada di atas bibir menunjuk tengah hidung. Di sini ya, kakek itu tidak punya. Dan alisnya rata. Aku tidak ingin berpikir lebih kurang ajar. Ya, mungkin aku saat itu masih berpikir mungkin itu kekurangannya ya secara fisik. Dan kakek itu tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya. Kek, kalau mau ke arah sungai besar, arahnya kemana? Tanyaku. Dan tidak diduga, kakek itu menunjuk ke arah kananku. Kesemak belukar ke arah dari mana tadi yang muncul. Aku tidak percaya di sini. Namun karena tak ingin berlama-lama menahan kakek itu, aku pun mencoba mengiyakan. Oh baik kek, terima kasih. Ucapku yang masih dijawab olehnya dengan anggukan dan dia pun pergi. Kuperhatikan arahnya. Dia tidak menyusuri jalan setapak bambu, namun memaksa seperti menembus ke arah celah semak-semak lagi, sama seperti pertama ia datang. Gimana? Tanya Arman. Lebih percaya mana? Kakek-kakek itu atau Kompas? Arman balik bertanya. Ya logis saja, Kompas, jawabku. Ya udah, kita ikutin Kompas. Balasnya dengan nada yang masih tak percaya, karena kami harus mengikuti jalur yang tanpa tanda. Kami pun terdiam selama beberapa saat, keheningan menyelimuti di antara kami, dan dalam sepersekian detik itu kami pun tenggelam dalam benak masing-masing. Sama-sama memikirkan apakah ini keputusan yang tepat. Bismillah aja, Arman melangkah maju menguatkan tekadnya. Bismillah, aku mengikuti di belakang. Hingga akhirnya sore pun semakin larut, suara binatang malam mulai berisik. Ini sudah lebih dari jam 6, tapi sepertinya suara azan maghrib tenggelam oleh nyanyian binatang malam kala itu. Jalanan gelap, apalagi di tengah hutan, sementara penerangan hanya berasal dari flash ponselku. Kami pun masih berjalan tanpa bicara, setiap indera kami menajamkan dalam bisu sembari berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Entah sudah berapa lama kami menapaki semak belukar, memaksa tubuh menyelinap inci demi inci. Kami seperti membuat jalan setapak baru melalui semak belukar yang perawan ini. Lalu cahaya yang kupegang seperti mengisyaratkan ada harapan. Semak belukar habis dalam beberapa langkah dan ada sebuah jembatan kayu terpampang di depan kami. Lur, jembatan! Arman terlihat girang kala itu. Sama denganku yang mulai menghela nafas lega, seperti mendapatkan tenaga tambahan. Langkah pun kami percepat. Seharusnya setelah melewati jembatan, kami pun akan tiba di perkemahan. Namun ketika di tengah-tengah jembatan, aku pun teringat sesuatu. Man, tunggu sebentar Man, seruku. Ada apa? Ini udah deket, kata Arman. Nanti dulu, kata Mandor. Bukannya kita harus menyusur sungai ke arah barat, bukan melewati jembatan? Aku mencoba mengkonfirmasi. Lah, tapi bukannya perkemahan kita melewati jembatan? Arman mendebat. Iya, tapi kan jalur kita katanya muterin hutan, jelasku lagi. Ya mungkin aja kita pas maksa tadi lewat semak-semak, justru malah mengambil jalan motong. Udahlah ayo, kita ke perkemahan dulu aja. Kalaupun itu bukan perkemahan tim 4, setidak-tidaknya di sana ada orang. Arman memaksa kala itu. Oke, masuk akal di sini. Akhirnya kami pun melanjutkan untuk menyeberangi jembatan. Jajaran terpal biru dibentuk tenda terlihat, namun tidak ada penerangan. Tidak ada penerangan sama sekali, dan ini aneh. Biasanya lampu akan selalu dinyalakan di malam hari. Man, aku berkata khawatir saat melihat pemandangan itu.
bentar loh. Arman menyaut tanpa berhenti. Kami pun berdua terus melanjutkan menuju ke arah perkemahan. Dan benar saja, perkemahan itu kosong. Hanya ada terpal yang bergoyang, tertiup angin, tak ada barang satupun. Semua kosong. Ah, sial. Arman berteriak kesal. Aku pun mencoba tetap berpikir logis ya. Mungkin saja ini adalah perkemahan kosong yang dekat dengan perkemahan kami. Jika mengingat peta, harusnya ke arah barat ada perkemahan lain. Dan seharusnya dengan jarak antara satu perkemahan dengan lainnya, cahaya perkemahan ini akan terlihat. Sialnya, semua gelap. Seolah perkemahan ini terletak di tengah-tengah hutan meskipun tanahnya lapang, tapi sekitarnya pepohonan tinggi menjulang mengelilingi perkemahan tersebut. Man, kita putar arah aja. Kita coba cari jalan setapak yang bisa nyusurin sungai. Lihat aja sekeliling kita. Ini cuma hutan, malah lebih bahaya dan rawan kalau makin nyasar lagi. Kalau kita maksa lewat sana, seenggaknya kalau nyusur sungai kita tahu arahnya harus kemana. Jelas tuh kala itu. Arman pun sedikit demi sedikit mulai reda kesalnya. Ia pun terdiam memikirkan solusi yang coba aku berikan. Oke. Udah. Kita coba balik ke jembatan lagi dan cari jalan untuk menyusuri sungai, jawabnya. Jadi perlu diketahui ya, jarak antara kami dan perkemahan kosong ini mungkin sekitar beberapa meter saja ya. Jadi kami hanya perlu melihat bahwa ini kosong tanpa perlu masuk ke dalam lebih jauh. Dan saat kami akan berbalik, tiba-tiba sesuatu muncul dari beberapa tenda. Rul, ada orang. Arman bertanya sambil menunjuk ke depan. Kuperhatikan baik-baik. Seseorang yang kala itu memakai baju berwarna putih. Aku pun terbelalak. Pikiranku mulai kalut kala itu. Apalagi saat ku coba arahkan cahaya ponselku ke arahnya meskipun tidak sampai. Setidaknya kala itu kami dapat melihatnya lebih jelas. Aku dan Arman menyadari sosok itu berambut panjang dan acak-acakan. Astagfirullah. Aku berteriak lalu kami pun berlari. Arman berkali-kali memaki sambil terus berlari mengikutiku. Jembatan di depan mulai terlihat. Kami pun terus berlari tanpa berhenti dengan panik. Dan aku yang karena panik malah justru terus berlari lurus ditarik paksa oleh Arman untuk berbelok ke arah kanan jalur susur sungai. Sini, teriaknya sambil menarikku. Sayangnya, karena kanal itu, aku pun tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan Arman. Kami pun segera bangun terburu-buru dan ketika aku melihat ke arah perkemahan kosong itu, ternyata sosok yang tadi bukan cuma satu. Setiap satu kemah ada penghuninya. Mereka semua keluar dan seperti melayang terbang memutari perkemahan sambil terus mengeluarkan tertawa cekikikan yang terdengar sangat mengerikan, mirip seperti sekumpulan burung. Jangan dilihat, terus lari. Arman menyadarkanku. Aku pun menurut. Kami melanjutkan langkah kaki dengan panik. Cahaya ponsel Temaram sedikit membantu. Berkali-kali kami tersandung. Namun mengingat kejadian menyeramkan tadi, kami pun langsung bangun dengan cepat dan terus berlari. Entah Arman menyadarinya atau tidak. Tapi jalan yang kami lalui ini menanjak. Jadi lebih menanjak sedikit demi sedikit ya. Dan ketika sadar, ternyata di depan kami kala itu ada jembatan lagi. Arman, suara yang ku kenal berteriak memanggil. Itu suara Mandor. Iya Pak, ini saya. Arman menjawab. Kami pun lega dan berhenti berlari kemudian menghampiri semua orang yang baru saja menyeberangi jembatan. Mereka kala itu sedang berjalan ke arah hutan. Astagfirullah, kalian ini kemana aja? Kita ini mau ke pos jaga, mau lapor ke tim SAR buat nyari kalian. Mandor berkata penuh khawatir, emosi, bercampur kesal dan juga lega. Kita nyasar Pak, jawabku masih ngos-ngosan. Apanya nyasar? Kan jalurnya tinggal lurus aja, ketemu sungai, belok ke barat, sampai nemu jembatan ini. Ia pun menjelaskan. Arman mencoba mengatur nafasnya lalu mulai menjelaskan. Iya Pak, tapi pas kita lanjut, ikutin jalur bambunya putus. Kita paksa lanjut lurus malah makin nyasar. Jelas Arman lagi, Pak Mandor pun terdiam sejenak. Kalian udah ngelanggar apa? Tanyanya tiba-tiba. Aku pun dan Arman saling menatap, kami berdua berpikir, apa yang sudah kami lakukan sebelumnya? Gak ada Pak, kami gak ngelanggar apa-apa. Aku menjawab, yakin. Kamu tadi pas buang air besar udah diberesin belum? Tanyanya padaku. Udah Pak, jawabku cepat. Nah, kamu selama nunggu si Rul buang air ngapain? Lanjutnya pada Arman. Saya tiduran Pak, jawab Arman. Tiduran apa tidur beneran? Ia pun kembali bertanya. Tiduran Pak, malu-malu dia menjawab. Nah ini,
Sudah dibilang jangan tidur sore-sore. Mau secapek apapun jalan saja. Kalau nggak kuat istirahat sebentar. Tapi jangan sampai ketiduran. Masih untung kalian nggak ketemu orang pasir. Makin bikin nyasar nggak bisa balik nanti. Pak Mandor terus berbicara. Orang pasir? Tanya aku. Loh, kamu nggak tahu? Itu orang yang nggak ada garis hidungnya. Nih garis di sini rata. Pak Mandor menunjuk-nunjuk garis di tengah-tengah antara bibir yang lurus ke arah hidung. Aku pun menatap Arman lagi. Kami berdua menelan ludah keras. Kita udah ketemu sama orang yang begitu, Pak, ujar Arman. Astagfirullah. Udah. Kalau gitu kalian berdua tidur di tenda musola malam ini. Sebelumnya mandi dulu, sholat sekalian. Ayo. Pak Mandor pun segera mengajak semua orang kembali. Semakin ditekan, pikiran kami pun semakin kalut. Siapa sangka semuanya malah tambah rumit. Beruntung malam itu tidak ada yang terjadi kecuali orang-orang yang berjalan seperti mengelilingi tenda musola. Sialnya, malam itu hanya Pak Mandor yang ikut tidur bersama kami di musola. Tak ada satu orang pun yang berjalan mengelilingi musola seperti yang aku dan Arman dengar. Apapun itu, entah. Tapi aku mencoba berpikir positif di sini bahwa sudah bagus. Kami bisa selamat dan akhirnya alhamdulillah bisa kembali pulang. Selesai. Wow. Jadi ini horornya dapet ya. Dan kisah-kisah di dalam hutan, pegunungan tuh saya selalu suka. Dan semoga saya bisa menghibur semua teman-teman di rumah ya, khususnya para pecinta penikmat horor. Dan yang pasti hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah jangan melakukan larangan-larangan yang sudah diberitahukan sebelumnya. Jadi patuhi aja lah, patuhi. Dan kalau saya pribadi sih sekebelet apapun, nanti aja kalau sudah sampai. Tahan dulu lah ya. Kalau saya. Dan itu aja. Buat yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Buat yang suka bisa diklik tombol like-nya. Yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata saya Ilo, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo, laki sejati.